Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama, tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Moderasi beragama untuk dihidupi oleh masyarakat Indonesia. Yang kita tahu Indonesia ini masyarakat majemuk, beraneka ragam suku, termasuk agama, kehidupan sosial ekonomi. Kehidupan yang majemuk ini memang perlu ditata, diatur sedemikian rupa sehingga menciptakan suasana yang damai, yang nyaman. Kalau situasi masyarakat itu damai, aman, tentram, apa yang kita cita-citakan itu bisa tercapai. Kalau kita berbicara tentang keberagaman sendiri, Indonesia bisa disebut sebagai negara kesatuan karena ya terdapat berbagai macam perbedaan. Dan dalam konteks berbicara dalam hukum, di Indonesia sendiri itu berkaitan dengan sumber hukum tertinggi, yaitu Undang-Undang Dasar. Di Undang-Undang Dasar sendiri telah diatur berkaitan dengan kebebasan beragama. Ketika berbicara dalam norma yang lebih tinggi lagi, yaitu Pancasila, setiap orang itu harus memiliki paham menghormati setiap agama yang ada. Setiap agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia, semua orang wajib menghormati. Dan bagaimana tentang pelanggaran toleransi? Lebih fanatik dari tiap-tiap orang terhadap agamanya masing-masing, sehingga mengabaikan agama-agama yang lain, dan juga lebih fokus pada agamanya, sehingga toleransi pada agama yang lain dianggap lebih di bawah daripada agama ini. Di usia Indonesia yang sudah kesekian puluh tahun, kok perbedaan ini masih dipersoalkan? Padahal bukan maunya kita juga ya, bukan maunya kami menjadi Katolik atau saudara-saudari Muslim atau penganut agama yang lain, bukan maunya kita begitu ya. Karena memang nenek moyang kita sudah mewariskan ini kepada kita. Bahwa hidup damai itu membahagiakan. Hidup harmoni di tengah-tengah masyarakat itu menyenangkan. Jangan takut ya, jangan takut ada yang menguasai, termasuk yang dikatakan mayoritas, jangan takut bahwa dikuasai minoritas, jangan takut ya. Indonesia ini sudah kita
Indonesia ini sudah menjadi masyarakat yang terbiasa bekerja sama, berdialog dan seterusnya untuk mencapai tujuan. Jadi saran kita, apa yang dilakukan oleh adik-adik sekalian, para mahasiswa, ini sesuatu yang baik. Ini paling tidak mengingatkan kami bahwa orang muda itu juga memiliki kepedulian akan hal ini, ya, karena menurut berita kan intoleransi, kemudian apalagi hal-hal yang bersifat itu masuk ke lembaga-lembaga pendidikan. Jadi banyak orang dipengaruhi, ya, siswa, mahasiswa itu dipengaruhi radikalisme, ya. Kita berbicara dari konteks dari pemerintah dulu. Pemerintah harus bisa menyiapkan satu kurikulum di bidang pendidikan, yang mana di dalam pendidikan itu berfungsi untuk mengedukasi masyarakat Indonesia tentang pentingnya toleransi. Yang pertama yang bisa dilakukan oleh pemerintah yaitu di dalam bidang sekolah dasar. Di bidang manusia atau anak-anak, pertama menghadapi sekolah dasar. Di sekolah dasar itu penting untuk ditanami yang namanya nilai-nilai pentingnya toleransi, yang mana dapat tercermin di dalam pelajaran PKN atau pelajaran agama itu sendiri. Kalau masyarakat sendiri yang bisa diterapkan adalah bagaimana cara kita untuk menghargai setiap agama yang ada. Misalnya ketika teman-teman kita ingin beribadah, kita harus menghormati mereka dan tidak boleh menghalangi. Dan di dalam batas-batas toleransi sendiri ada tentunya batas-batas itu bisa tercermin. Ketika teman-teman ingin beragama, maka teman-teman harus juga menghormati agama orang lain. Jangan memaksakan kehendak teman-teman untuk memaksa orang lain mengikuti agama kawan-kawan. Yang paling penting di dalam toleransi adalah saling menghargai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini Jumat kami akan melakukan kegiatan Jumat Berkah, yang mana kami akan membagikan konsumsi berupa makanan ringan dan minuman ke teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pinang. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elvira Rosena. Saya di sini sebagai ketua kelompok MKWK tugas proyek video pendek Pancasila dan Bahasa Indonesia. Di sini kelompok kami mengusung tema moderasi beragama, yang mana kelompok kami menitikberatkan pada nilai toleransi. Di sini kelompok kami berkolaborasi dengan Al-Mizan untuk menciptakan agenda Jumat Berkah, yang mana agenda Jumat Berkah ini untuk menumbuhkan nilai toleransi dan kebersamaan. Engkau tertidur, aku pergi menghibur. Beda kota pisah raga bukan masalahku. Lihat wajahmu di layar, ku tetap bersyukur. Saat engkau terjaga, aku kan ada di sana. Sempatkan bermain dan bawakan cendera mata. 1-5 tahun cepat tak terasa. Segala hal ku upayakan untuk melindungi. Tunggu aku kembali lagi esok pagi. Cari panggilanmu jadi lebih baik dibanding diriku. Untuk sementara ini aku Gua Rizky, gue Rian. Iya apa? Iya Pak Hujan. Kuasa kau kan mengerti. Halo guys, terima kasih telah menonton video kami. Semoga kalian menikmati. Dadah.